Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Warga Sipil, tempat berbagi berbagai macam informasi menarik, tips dan trik yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan exit exam yang menjadi salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa di bidang kesehatan. Tapi sebelum masuk materi, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik lainnya dan juga berbagai tips dan trik yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik teman-teman semuanya, pelaksanaan exit exam ini menjadi sebuah fenomena ya yang agak sedikit menakutkan bagi mahasiswa dan lulusan. Karena apa? Karena mahasiswa akan dinyatakan lulus dari sebuah perguruan tinggi ketika sudah melakukan uji kompetensi. Exit exam ini resmi diberlakukan di tahun 2021. Oke, untuk landasan hukumnya kita bisa lihat yaitu peraturan bersama tentang Kemenkes, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Dan yang terbaru teman-teman yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2020 sebagai penyempurna dari Permenristek Dikti nomor 12 tahun 2016. Nah, berikut poin-poin yang kita rangkum. Pertama itu dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 pasal 21.1, mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Nah, hal ini adalah suatu kewajiban tentunya. Di Permenristek Dikti nomor 12 tahun 2016 pasal 3.1 dibunyikan uji kompetensi merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang diikuti oleh mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikannya. Nah, selain itu, lulusan pendidikan bidang kesehatan yang belum memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi setelah bulan Agustus 2013 dapat mengikuti uji kompetensi. Kemudian teman-teman disempurnakan oleh Permendikbud nomor 2 tahun 2020 di mana pasal 2 ayat 1 berbunyi mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan baik itu vokasi ataupun profesi harus. Nah, harus ini berarti wajib ya mengikuti uji kompetensi secara nasional. Nah, untuk pelaksanaannya tentu teman-teman bisa lihat juknis pelaksanaan UKOM. Mungkin bagi perguruan tinggi teman-teman yang memiliki CBT bisa dilaksanakan di PT masing-masing atau di PT Mitra yang bekerja sama. Kemudian pasal 3 ayat 1 uji kompetensi sebagaimana maksud dalam pasal 2 merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa bidang kesehatan dari perguruan tinggi. Nah, ini teman-teman UKOM ini, exit exam ini menjadi salah satu syarat untuk kelulusan. Jadi mahasiswa belum bisa dinyatakan lulus dan belum bisa diwisuda sebelum dinyatakan kompeten dalam exit exam. Berikutnya
ada proporsi yang harus kita ketahui, di mana untuk menentukan kelulusan ini ada nilai yang harus diambil. 60% itu dari IPK, indeks prestasi kumulatif, dan 40%-nya diambil dari uji kompetensi. Begitu juga dengan program Propersi. Nah, ini adalah timeline untuk menuju wisuda. Jadi, di mana yang sebelumnya mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi itu bisa langsung di yudisium dan dilaksanakan proses wisuda. Tapi pada exit exam ini ada sedikit perbedaan, di mana prosesnya itu harus melalui pelaksanaan uji kompetensi nasional. Nah, ini teman-teman bisa lihat urutan dari awal sampai proses pelaksanaan wisuda itu dilakukan. Jadi pada poin 9 itu adalah yudisium wisuda dilakukan setelah proses pengumuman uji kompetensi nasional keluar gitu. Jadi mahasiswa yang kompeten dalam exit exam atau uji kompetensi adalah mahasiswa yang akan dikeluarkan yudisiumnya sebagai peserta wisuda. Oke, ini kriteria peserta uji kompetensi untuk exit exam. Untuk jenjang diploma 3, untuk status exit exam ini di mana sebelumnya untuk uji kompetensi status mahasiswa boleh diluluskan, tapi untuk exit exam itu status mahasiswa harus aktif. Nah, untuk diploma 3 batas minimal SKS-nya adalah 108 SKS. Minimal semester tempuh adalah 6 SKS. Kemudian untuk diploma 4 ini tidak termasuk diploma 4 kebidanan dan diploma 4 keperawatan. Sama teman-teman, untuk status mahasiswa adalah aktif. Kemudian untuk batas SKS minimal adalah 114, sudah menempuh minimal 8 SKS. Nah, untuk mahasiswa pindahan atau gabungan, batas minimal SKS sama 114 dan minimal semester tempuh adalah 1 semester aktif. Kemudian juga untuk mahasiswa alih jenjang, batas minimal SKS adalah 114 dan batas semester tempuh adalah 2 semester aktif. Yang kemudian untuk jenjang profesi bidan dan nurse sama, untuk status mahasiswa adalah aktif. Kemudian untuk batas SKS minimal adalah 24 SKS dan minimal semester tempuh adalah 2 semester. Baik, ini adalah jadwal pelaksanaan UKOM tahun 2021. Untuk gelombang 1 sudah berakhir dan sudah diumumkan hasilnya. Kemudian saat ini sedang berlangsung pelaksanaan uji kompetensi di gelombang kedua. Di mana proses pendaftarannya itu adalah tanggal 12 sampai
tanggal 31 Juli dan pelaksanaan ujiannya adalah 28 sampai tanggal 30 Agustus. Dan kemudian akan diumumkan kelulusan pada tanggal 8 September 2021. Nah, untuk periode 3 ini bagi teman-teman di perguruan tinggi kesehatan bisa mungkin bersiap-siap untuk dapat cross check ulang data kelengkapan calon lulusannya seperti SKS dan lain sebagainya untuk dapat didaftarkan pada gelombang periode 3 gelombang 1 yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai 23 Oktober. Kemudian di gelombang kedua periode 3 gelombang kedua itu pendaftarannya tanggal 11 sampai 30 Oktober. Baik teman-teman, itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi. Ini tentunya menjadi perhatian juga bagi perguruan tinggi di bidang kesehatan, karena exit exam ini sudah diwajibkan menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa atau calon lulusan untuk dinyatakan lulus. Nah, ada satu hal mungkin yang perlu juga kita perhatikan, yaitu dalam sistem pelaporannya di aplikasi Fider Dikti. Nah, sekarang sudah update versi 4.1 di mana ada penambahan fitur tentunya terkait dengan exit exam. Untuk teknisnya nanti kita akan bahas pada video berikutnya seperti apa pelaporan untuk mahasiswa exit exam ini ketika mahasiswa ini tidak lulus uji kompetensi di gelombang atau di tahun ini gitu kan. Nah, untuk teknis mungkin nanti akan kita bagi di video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dan agar teman-teman mendapatkan notif dari saya terkait video-video terbaru. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.